Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Amelia Rukandi. Saya berumur 14 tahun dari SMA Negeri 1 Nagreg. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan berita pagi ini. Bersama saya Revi Amelia Rukandi yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan membawakan berita terhangat. Di antaranya yaitu perubahan ekonomi akibat COVID-19. Saat ini ekonomi global mengalami krisis akibat pandemi COVID-19. Indeks bursa saham rontok, nilai tukar rupiah terhadap dolar USA melemah. Hal ini diakibatkan banyaknya investor asing meninggalkan pasar keuangan Indonesia. Pasar saham anjlok, mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Penguatan dolar USA ini terjadi karena kepanikan di pasar global akibat COVID-19, serta bergejolaknya pasar minyak. Kemungkinan rupiah akan melemah terus terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat. Wabah COVID-19 bukan hanya sekedar penyakit yang mempengaruhi kesehatan, namun juga dampak secara ekonomi. Karena ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi, maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang ditanggung oleh negara. Resiko terhadap kesehatan semakin tinggi dan secara ekonomi akan mempengaruhi pada tingkat produktivitas, biaya perawatan yang tinggi akibat banyaknya yang terdampak. Dibutuhkan penanganan yang serius dan kebijakan yang tegas dan tepat sasaran untuk menyelesaikan krisis ekonomi tersebut. Seruan untuk pemberlakuan social distancing mempunyai dampak yang tidak sekedar menjauhkan hubungan fisik manusia, namun juga mengganggu perilaku ekonomi masyarakat. Namun, pilihan untuk social distancing dinilai lebih baik daripada keputusan untuk lockdown dan kebijakan herd immunity. Wacana lockdown dapat membuat laju perekonomian semakin berat. Tingkat konsumsi melemah yang mempengaruhi beberapa indikator penopang ekonomi. Pasokan bahan pangan dan kebutuhan yang menurun mengakibatkan harga naik. Hal ini akan menimbulkan kelangkaan barang yang akhirnya akan memicu keresahan sosial. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum ke dalam 3 stimulus, yaitu stimulus fiskal, non-fiskal, dan sektor ekonomi. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha, bisnis, pajak, dan sebagainya. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani telah berkoordinasi bersama sejumlah institusi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dengan terbitnya POJK ini, akan pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan segera menerapkan POJK stimulus tersebut. OJK memberikan stimulus kepada perbankan dan non-perbankan untuk melakukan fleksibilitas dalam perhitungan mengatasi kenaikan non-performing loan atau kredit macet. Bukan hanya berlaku di industri perbankan, tetapi juga pada industri pembiayaan atau multifinansi. Tidak ada alasan perusahaan pembiayaan dan perbankan untuk tidak mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut karena sektor real diberi pelonggaran dan perhitungan kolektibilitas, maka perusahaan pembiayaan maupun perbankan tetap bisa teruskan pinjaman. Pihak perbankan dalam melakukan stimulus ekonomi diberi kewenangan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan tanpa melihat pembatasan plafon kredit atau jenis debitur, terutama debitur pelaku UMKM dan pekerja informal. Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi kredit bagi UMKM untuk nilai kredit di bawah 10 miliar rupiah dalam meminimalisasi dampak wabah virus COVID-19, baik kredit yang diberikan perbankan maupun industri keuangan non-bank. Stimulus ekonomi yang perlu dimaksimalkan adalah kebijakan moneter dan makroprudensial melalui penurunan tingkat suku bunga dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pembatasan penyebaran informasi negatif dan hoak menjadi langkah yang penting untuk diambil dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat ketahanan yang berimplikasi pada stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat. Mungkin dengan adanya virus wabah corona atau pandemi COVID-19 ini mendudukan kita pada posisi yang tidak prima. Namun, dalam setiap krisis yang mengikuti selalu ada peluang yang mengikutinya. Kita sedang berada dalam kondisi yang tidak mudah. Tetap berpikir positif dan optimis sebagai upaya mengatasi musuh terbesar masyarakat, yaitu ketakutan dan kepanikan. Mari ikuti aturan pemerintah, jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Baik pemirsa, sekian berita pagi ini. Saya Revi Amelia Rukandi pamit undur diri. Salam jurnalis.